Apakah kaya lahir dan batin itu? Mari kita simak videonya. Halo sahabat jiwa, kembali lagi di channel kita Pergi Untuk Kembali. Selamat datang yang baru bergabung. Silahkan Anda menonton video yang ada di bagian pertama, karena hari ini kita akan masuk pada pembahasan video kedua. Untuk itu teman-teman yang sudah pernah ikut di sesi pertama, kita ulangi sedikit bahwa kekayaan lahir dan batin sesungguhnya Anda layak untuk mendapatkannya, karena sesungguhnya kita memiliki 3 potensi dalam diri kita. Yang pertama adalah setiap manusia memiliki waktu, dan setiap manusia memiliki waktu 24 jam untuk berkarya dalam hidupnya. Yang kedua teman-teman, kita memiliki potensi yang dikatakan dengan energi semesta, bahwa segala sesuatu benda yang ada di semesta itu sesungguhnya semua adalah energi, dan Anda sendiri adalah energi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari semesta ini, maka kita akan mendapatkan itu cukup dengan menggerakkan energi di dalam diri kita. Yang ketiga teman-teman, kita telah bahas bahwa sesungguhnya manusia memiliki pikiran, dan pikiran inilah sesungguhnya yang mampu membuat manusia bisa fokus. Dengan fokuslah kemudian alam semesta akan melayani hidup Anda. Oke sahabat-sahabat, kita akan lanjut di sesi kedua ini, yang dimana adalah apakah kaya lahir dan batin itu teman-teman. Mari kita memulai dari sebuah karangan buku dari Stephen R. Covey. Dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Jadi teman-teman, ini buku yang sangat populer bagi pengembangan diri, dan dalam bukunya salah satunya dibahas bahwasanya ada dalam semesta ini yang dikatakan dengan hukum tabur tuai. Jadi apapun yang kita taburkan di semesta, maka itu pula suatu saat akan kita tuai. Seperti contohnya Anda menanam benih, ya, Anda menanam benih, apakah tumbuhan atau buah-buahan, maka seiring waktu Anda akan dipastikan memanen daripada hasil tanaman Anda. Inilah yang kemudian menjadi acuan bahwa hukum dalam dan luar. Apa yang dimaksud dengan hukum dalam dan luar? Sesungguhnya teman-teman, segala sesuatu yang akan berwujud atau terwujud di luar dari diri kita, sesungguhnya itu dimulai dari dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita ada pikiran, ada perasaan, ada energi teman-teman. Ketika pikiran, perasaan, dan energi yang ada dalam diri kita adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang kita tumbuhkan, sesuatu yang kita rawat, maka seiring waktu akan terjadi di luar diri kita sebuah fenomena, sebuah hasil yang akan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Tergantung apa yang kita rawat, apa yang kita tumbuhkan di dalam diri kita. Untuk itu teman-teman, keadaan hari ini, apakah Anda kaya ataukah Anda miskin, itu adalah gambaran daripada pikiran Anda, perasaan Anda, dan energi Anda. Dan ketiga hal ini pula akan memberikan kepada kita sebuah kebiasaan-kebiasaan dalam hidup. Kebiasaan yang diulang terus-menerus, dia akan membentuk sebagai sebuah karakter, dan karakter inilah yang akan menghasilkan nasib atau takdir kita di kemudian hari. Baik sahabat-sahabat jiwa, selanjutnya kita akan membahas sesungguhnya apa yang dimaksud dengan kaya lahir. Kaya lahir adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Anda bawa dari lahir, dan hal itu ada dalam diri kita hingga saat ini. Saat ini Anda mendengarkan audio saya, Anda melihat video ini, sesungguhnya kita harus sadar bahwa kita punya sebuah potensi lahir dalam diri kita. Yang pertama adalah energi sang hidup. Teman-teman, ada banyak orang yang pernah hidup dan hari ini sudah tidak ada. Dan hari ini Anda hidup, berarti hari ini Anda masih memiliki kesempatan. Anda masih memiliki potensi hidup.
Anda masih memiliki kemampuan untuk bisa menikmati kehidupan ini melalui nafas Anda. Nafas adalah tanda bahwa Anda masih hidup, dan nafas inilah tanda bahwa Sang Hidup, Sang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Hidup telah bertahta di dalam diri Anda dan memberikan Anda kekuatan dan kesempatan untuk hidup. Ketika kita sadari ini teman-teman, maka ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk Anda manfaatkan. Yang kedua teman-teman, kita karena di dalam diri kita ada potensi, ada Sang Hidup Tuhan dalam diri kita, maka sesungguhnya Tuhan pun memiliki kecerdasan tanpa batas, dan itu pun dilimpahkan kepada diri kita seluruhnya. Itulah kenapa dalam diri kita ada bakat-bakat alamiah. Sesungguhnya bakat-bakat inilah yang menjadi panggilan jiwa kita, panggilan dari Tuhan untuk diri kita dalam semesta ini dalam melakukan karya-karya terbaik. Jadi temukanlah bakat itu teman-teman. Yang kedua, karena di dalam diri kita ada Sang Hidup, ada Sang kecerdasan tanpa batas, maka Dia pula adalah kekuatan yang tak pernah habis teman-teman. Dan kekuatan yang tak pernah habis ini dibuktikan dalam diri kita semua yang namanya kesungguhan. Jadi kesungguhan adalah tanda bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang kita ingin gapai teman-teman. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Jadi kesungguhan Anda itu telah ada di dalam diri Anda, tinggal Anda manfaatkan teman-teman dan sahabat jiwaku seluruhnya. Selanjutnya, Dia yang ada di dalam diri kita pun adalah sang keinginan teman-teman. Dan manusia memiliki keinginan ini. Manusia sesungguhnya diberikan free will, kebebasan berkehendak dan memilih. Anda mau memiliki jalur A atau jalur B, itu semua ada dalam diri Anda. Dan ketika Anda telah memilih, pastikan pilihan Anda dalam mengarah dalam hal pertumbuhan di masa akan datang. Dan ketika Anda sudah memilih itu, pastikan Anda mau melakukan dalam hal yang sangat fokus. Karena fokus Anda lah yang menjadi ukuran bahwa Anda ingin atau Anda setengah-setengah dalam sebuah keinginan. Kemudian teman-teman, pastikan dalam diri kita tidak lagi menghargai orang lain dibanding diri Anda sendiri, karena sesungguhnya setiap orang punya kehebatan sendiri. Anda jangan bandingkan dengan orang lain, karena Anda hebat dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain, dan orang lain pun hebat dengan sendirinya tanpa bantuan dengan Anda. Anda dengan mereka hanya butuh berkolaborasi dalam menciptakan karya-karya yang jauh lebih besar. Seorang ataukah seekor binatang, ikan hanya mampu berkarya dalam air. Namun ketika ikan diarahkan untuk memanjat sebuah pohon, maka dia akan kewalahan. Namun ketika ada burung yang mampu terbang hinggap dalam pohon, terbang ke sana ke sini, kemudian dia diarahkan untuk air, itu pun akan kewalahan. Maka ikan harus hebat di air, burung harus hebat di udara, dan mereka harus berkolaborasi agar menciptakan kehidupan yang luar biasa. Untuk itu teman-teman, selanjutnya kita penting memahami apa itu kaya batin. Jadi kaya batin adalah sesuatu yang ada di hati Anda. Pancarkanlah energi kasih, karena di dalam diri Anda ada Sang Kuasa Tuhan, ada Zat yang Maha Hidup, ada Zat yang penuh sifat kasih dan sayang. Jika Anda telah mengenal itu, Anda telah bersama dalam diri Anda menyadari itu, maka pancaran energi kasih sesungguhnya mampu Anda tularkan dalam diri Anda, sehingga Anda bisa pancarkan juga kepada semesta, sahabat-sahabat. Dan tanda bahwa Anda memancarkan di semesta energi kasih Anda, itu ditandai dengan Anda memiliki sifat murah hati. Apa itu murah hati? Anda sudah siap menolong orang lain. Anda sudah siap berbagi untuk orang lain. Bukan hanya fokus kepada diri Anda, tapi Anda fokus untuk kepentingan seluruh manusia. Selanjutnya teman-teman, ketika Anda telah memiliki energi kasih dalam diri Anda, kita akan memiliki sebuah sifat yang sangat bersyukur. Syukur ditandai dengan Anda menikmati setiap perkembangan diri Anda. Anda mendapatkan satu hal positif hari ini, besok satu lagi, kemudian lusa satu lagi, dan seterusnya Anda menikmati itu. Anda membayangkan bagaimana sebuah bangunan yang bisa berdiri kokoh
itu dimulai dari 1 bata, 2 bata, dan 3 bata hingga dia menjadi sebuah gedung yang sangat tinggi dan megah. Itulah kesyukuran yang harus Anda miliki, dan itulah tanda bahwa kita telah memiliki energi kasih di dalam diri kita. Selanjutnya, hadirkan sifat berlimpah, teman-teman. Sifat berlimpah ini ditandai dengan Anda juga berbagi dengan orang lain. Berlimpah adalah Anda merasa telah memiliki apa yang Anda impikan. Sesuatu yang Anda impikan namun kemudian Anda belum mampu merasakan, itu berarti Anda menghadirkan rasa kekurangan. Ketika energi kasih telah ada dalam diri kita, seharusnya energi berlimpah ini pun sudah harus tercurahkan di dalam diri kita. Artinya adalah kita sudah harus mampu merasakan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita di masa akan datang, namun telah dirasakan pada hari ini, detik ini, saat ini. Kemudian sahabatku, kita semua perlu memiliki sifat sabar, sebab perjalanan yang akan kita lalui sangat panjang, teman-teman. Untuk itu pastikan bahwa langkah-langkah kita menuju tujuan yang akan kita capai itu diiringi dalam sifat sabar. Sabar menghadapi segalanya, karena seperti itulah memang adanya. Tidak ada sesuatu yang mencapainya dengan sangat gampang, tapi butuh sebuah perjuangan dan pengorbanan, dan itu dirangkum menjadi sebuah sifat yang namanya sabar. Anda siap menerima apapun dan Anda tidak lari dari itu, kemudian Anda fokus kembali. Selanjutnya teman-teman, dipastikan Anda harus yakin. Kenapa? Karena yakin ini adalah memperkuat langkah-langkah kita mencapai tujuan. Teman-teman, tidak ada satupun manusia yang tidak yakin bahwasanya esok pagi akan hadir atau akan terbit matahari. Semua dari kita pasti meyakini itu, dan kita melepaskan ketika kita meyakini. Kita tidak pernah berpikir apakah betul besok pagi matahari akan datang, apakah besok pagi matahari akan ragu-ragu keluar. Itu sudah tidak ada dalam pikiran bagi orang yang telah memiliki keyakinan. Orang-orang yang yakin berarti orang-orang yang sudah mampu melepas atas segala keinginan dan harapan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kaya fisik. Seperti apakah kaya fisik itu? Jadi teman-teman, kondisi yang nampak saat ini dari hasil dalam diri kita. Artinya teman-teman, kaya lahir dan kaya batin adalah sesuatu yang akan menghasilkan gambaran fisik, gambaran dampak hasil yang akan ada dalam realitas kehidupan kita. Ketika kaya lahir yang ditandai adalah potensi yang telah kita bahas sebelumnya, potensi dari dalam diri kita, kemudian kita menyempurnakannya dengan kaya batin pun yang ada dalam perasaan kita, maka sesungguhnya seiring waktu kita akan diberikan sebuah kaya fisik atau kaya finansial atau kaya yang menjadi sebuah realitas dalam hidup kita. Jadi teman-teman, kaya fisik itu dimulai dari memahami kecerdasan finansial. Jadi ketika kaya fisik ini ingin kita wujudkan dalam finansial, materi, dan itu adalah sebuah realitas yang akan kita idam-idamkan dalam hidup, maka sesungguhnya kita diminta untuk memiliki sebuah pemahaman atau kecerdasan bagaimana kemudian finansial ini dikelola dengan baik. Misalnya kita ingin memulai sebuah bisnis, teman-teman, tentu kita akan memikirkan yang pertama adalah tabungan. Apakah kita memiliki tabungan? Karena tabungan inilah yang menjadi modal awal kita untuk memulai bisnis. Jika kita tidak memiliki modal, tentunya biasanya kita akan mencari pinjaman. Namun perlu dipahami bahwa pinjaman yang kita dapatkan sesungguhnya itu adalah hutang bagi diri kita. Dan hutang tentunya kita diminta untuk membayar di masa akan datang. Namun ketika modal dan hutang ini kita gabung, maka itulah sesungguhnya harta kita. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Ketika kita telah memiliki harta, maka kita akan memulai dengan berbisnis. Dari harta inilah kemudian kita akan memulai membuat ataukah menjalankan sebuah bisnis. Nah, dari bisnis inilah kita akan mendapatkan pendapatan bisnis. Kemudian tentunya ketika bisnis telah berjalan, tentu di situ ada operasional yang harus kita keluarkan agar bisnis kita tetap menjadi mampu berjalan dengan baik, seperti
biaya-biaya ataukah penggajian dan sebagainya teman-teman. Dan tentunya perlu kita sadar bahwa modal dan pinjaman yang dimaksud adalah harta yang tadi kita gunakan dalam memulai bisnis, itu pun harus menjadi sesuatu yang harus kita kembalikan. Jadi pendapatan kita dikeluarkan dengan operasional bisnis kita, seiring dengan waktu pun dikurangi dengan modal dan pinjaman, maka hasil daripada ini itulah keuntungan kita teman-teman. Berarti ketika kita ingin mendapatkan finansial yang baik, itu ditandai ketika kita memiliki keuntungan yang banyak. Dan keuntungan diperoleh ketika teman-teman mendapatkan pendapatan dari bisnis Anda dan telah Anda keluarkan untuk operasional, dan Anda pun telah mengeluarkan untuk modal dan pinjaman Anda, itulah keuntungan buat Anda. Selanjutnya, ada yang membedakan dari setiap diri kita ketika telah memiliki keuntungan. Ada dua pola yang biasanya terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah seseorang ketika mendapatkan keuntungan, kemudian dia akan mencicil benda, kemudian benda itu menjadi hartanya, dan benda itu adalah sesuatu yang tidak produktif. Teman-teman, apa yang terjadi kalau misalnya kita tetap memiliki uang yang banyak, kemudian kita menggunakan pola satu ini, pola yang pertama ini, maka lama-kelamaan walaupun uang kita banyak, dia akan terkuras. Bayangkan ketika Anda mendapatkan keuntungan, Anda membelikan sesuatu benda, beli mobil, beli motor, atau benda apapun yang kemudian tidak memberikan manfaat yang kembali kepada diri Anda, tentu itu akan menguras uang Anda walaupun awalnya itu banyak sekali. Yang kedua teman-teman, jika seandainya penghasilan atau keuntungan Anda itu sedikit, tentu ketika Anda memiliki pola ingin membeli ataukah menyicil benda yang tidak produktif, tentu seiring dengan waktu Anda akan bangkrut. Kenapa? Karena aset Anda, uang Anda masih sedikit, namun Anda sudah membelanjakan segala sesuatu, atau Anda mencicil sebuah benda, di mana cicilan itu kita paham harus dibayar dan itu adalah utang teman-teman. Artinya kita harus siap bekerja sepanjang masa ketika kita memiliki pola yang pertama. Ada pola yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang yang memahami ilmu finansial, yaitu teman-teman, keuntungan yang diperolehnya itu kemudian diinvestasikan pada aset bisnis produktif. Jadi keuntungan yang ada kemudian dia belikan ruko itu kemudian disewakan, hasil sewanya itu memberikan penghasilan bagi dirinya. Dia membeli mobil, dari mobil itu kemudian dia rentalkan, dari hasil rentalnya dia mendapatkan keuntungan sambil membayar cicilan mobilnya. Seperti itulah yang dimaksud dengan investasi aset dan bisnis produktif. Jadi teman-teman, orang-orang yang mengambil pola ini tentu dia harus memiliki sifat sabar untuk menunda kesenangannya. Walaupun keuntungannya sesungguhnya sudah mampu membelikan dia mobil, tapi kemudian dia tahan karena dia menganggap mobil yang dibelinya bukan mobil untuk produktif, hanya untuk dirinya. Nah, kemudian dia tahan dulu, karena dia akan memikirkan apa bisnis yang harus dia lakukan. Dari keuntungan itulah kemudian dia membeli mobil yang dia cita-citakan. Dan orang-orang yang mengambil pola ini, ketika dia sabar menunda kesenangannya, tentunya di akhir nanti dia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan passive income atau penghasilan yang tetap mengalir kepada dirinya walaupun sudah tidak bekerja lagi. Jadi teman-teman, jika penghasilan Anda kurang buat kebutuhan, maka penting untuk segera mencari pendapatan baru, ataukah kita belajar untuk mengurangi belanja yang tidak produktif, kemudian kita bersabar menunda kesenangan dan keuntungan itu mari kita investasikan di bisnis-bisnis produktif. Dan penting juga kita memahami perbedaan harta dan hutang. Kalau harta adalah sesuatu yang menambah pendapatan pasif kita, kalau hutang adalah sesuatu yang menambah pengeluaran kita. Jadi pastikan kita bisa mengukur apakah setiap pendapatan dari diri kita dalam sebulan itu sesungguhnya lebih banyak kita keluarkan atau kemudian kita dapatkan. Kalau kita mampu mendapatkan lebih banyak dari bisnis-bisnis yang sudah berjalan, berarti Anda memiliki harta. Namun ketika Anda memiliki banyak pengeluaran di setiap bulannya,
sesungguhnya itu ditandakan Anda sesungguhnya memiliki banyak hutang. Agar Anda punya kemampuan di mana uang mampu mengejar Anda, pastikan kita melakukan hal ini. Yang pertama, mari kita fokus kembali ke potensi diri kita jadikanlah itu menjadi pekerjaan awal kita, langkah awal kita untuk mendapatkan penghasilan teman-teman. Jadilah hebat di situ. Kemudian sambil Anda menjalani fokus mengerjakan pekerjaan yang Anda jadikan langkah Anda mendapatkan penghasilan, Anda tetap iringi hati Anda dengan bermurah hati. Anda melayani orang dengan pekerjaan Anda berikan senyuman terbaik Anda lakukan dengan sangat tulus. Itu sesungguhnya memberikan dampak yang luar biasa untuk kesuksesan Anda. Dan jika itu yang terjadi, uang akan berlimpah datang dan siap dikelola dalam aset bisnis dan pasif. Jadi ketika Anda sudah fokus dalam pekerjaan yang Anda senangi, kemudian Anda lakukan pekerjaan itu dengan sangat syukur, bersabar, kemudian Anda murah hati, Anda banyak senyum, Anda melayani dengan tulus, maka perlahan Anda akan mendapatkan penghasilan, Anda disenangi oleh orang lain, Anda mendapatkan gaji. Dari gaji itulah Anda sisipkan untuk Anda kelola dalam bisnis yang mendatangkan pasif income. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Jadi pendapatan aktif adalah pendapatan yang didapat dari aktivitas fisik dan waktu untuk mendapatkannya. Seperti seorang dokter, pegawai, dan pengacara atau siapapun. Jadi Anda akan mendapatkan pendapatan ketika Anda kerja, Anda harus korbankan waktu Anda harus korbankan fisik Anda untuk melakukan itu. Artinya ketika Anda tidak menyiapkan waktu, Anda tidak lakukan secara fisik Anda tidak mendapatkan pendapatan atau gaji. Itulah yang dimaksud dengan pendapatan aktif. Tentunya teman-teman, kita berharap kita memiliki pendapatan pasif. Pendapatan pasif adalah pendapatan yang didapat dari sedikit atau tanpa aktivitas fisik dan waktu untuk mendapatkannya, seperti royalti buku karya-karya Anda atau keuntungan investasi yang Anda telah tanam atau Anda telah beli dalam investasi bisnis seperti saham. Jadi teman-teman, penghasilan, keuntungan dari saham Anda, keuntungan dari royalti karya Anda, itulah yang Anda dapatkan dari karya, royalti, dan keuntungan bisnis Anda. Seperti ketika Anda memiliki buku inilah kemudian mendatangkan setiap tahun hasil royalti, di mana sesungguhnya di tahun kedua ketiga Anda sudah tidak menulis buku itu lagi, namun royalti itu tetap datang. Itulah yang dimaksud dengan pendapatan pasif, teman-teman. Jadi ketika kita bisa melihat ini, sesungguhnya kita sudah harus bisa memikirkan bahwa walaupun kita memulai dari pendapatan aktif hari ini, namun kita punya rancangan bagaimana pendapatan aktif kita. Kemudian kita memikirkan untuk bisa mendapatkan pendapatan pasif dengan melakukan bisnis-bisnis atau hal-hal yang akan mendatangkan penghasilan itu di masa akan datang. Jadi ada cerita si Bono dan si Bina. Si Bono adalah seorang yang sangat aktif kerja, sehingga dengan aktif kerja dia naik posisi, dalam posisi yang sudah tinggi di sebuah perusahaan, dia mendapatkan gaji yang sangat besar. Namun seiring dengan gajinya yang sangat besar, dia membeli banyak hal. Dia beli rumah, dia beli mobil, dan membeli hal-hal benda-benda yang sesungguhnya sudah tidak memberikan hasil atau dampak bagi dirinya. Suatu hari ketika si Bono pada posisi yang sudah tidak bisa bekerja lagi, dan dia sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan sebagaimana ketika dia bekerja, maka di saat itulah kemudian dia akan merasakan kegagalan finansial atau keuangan, karena dia sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi, fisiknya sudah lemah, waktunya kemudian sudah tidak bisa. Beda dengan si Bina, di mana di awal dia tetap melakukan seperti si Bono lakukan. Namun ketika di puncak karirnya dia mendapatkan penghasilan, seluruh penghasilannya dia petakan, sebagiannya dia sisihkan untuk dirinya dan sebagiannya dia gunakan untuk investasi bisnis. Dan seiring dengan waktu, teman-teman, ketika usia si Bina sudah dalam posisi lemah, waktunya juga sudah tidak bisa bekerja, nah bisnis yang telah dia bangun, dia rawat, sudah bisa menghasilkan penghasilan, dan hasilnya dia bisa gunakan di masa tuanya. Inilah gambaran bagi kita semua untuk bisa merancang
pendapatan aktif kita menjadi pendapatan pasif kita. Jadi teman-teman, itulah video kedua yang kita bahas dari bagaimana mengelola atau mengalirkan pendapatan kita dan bagaimana kita mendapatkan penghasilan. Mari kita bertemu di sesi ketiga untuk mendapatkan video lanjutan agar Anda bisa memahami secara utuh. Salam sehat, salam kaya raya, salam bahagia.